Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami yakin betul kalau kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk datang pada Tuhan dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Tuhan. Dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan itu sebabnya kami butuh Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami. Sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan itu mampu kami memahaminya dan mampu kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk seperti biasa, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim profetik. Ini banyak bangku yang kosong. Kalau bisa tim profetik bisa sama-sama ada di sini. Ya, kita mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Wah, ini jemaat banyak yang hadir mungkin pada long weekend nih, liburan panjang ya. Ya, Kamis, Jumat, Harpitnas, Hari Kejepit Nasional katanya. Ya, Sabtu, Minggu. Wah, luar biasa. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, datang memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 2000 tahun yang lalu. Dan kita percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Dia berasal dari sorga, Dia kembali ke sorga. Nah, kita ini berasal dari debu tanah. Ya, kita kembali ke debu. Ya, ketika kita berakhir dunia kita kembali ke debu. Nah, kalau ada orang Manado beda, dibilang, oh kalau orang Budo itu bukan dari debu, dari Domato katanya, dari haleluya. Jadi kita bersyukur kita ada di ibadah ini untuk memperingati kenaikan Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan membuktikan bahwa Yesus ke surga, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia menggenapi janji Bapa, ya. Dan Dia naik ke surga tentunya suatu sukacita bagi kita karena Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya kelak. Amin. Artinya dari pihak Tuhan, Tuhan mau reuni ya. Reunion bahasa Inggris bilang ya. Jadi Tuhan mau kita bersatu kembali bersama Dia nanti ya. Dan itu sebabnya Dia naik ke surga, Dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan Dia naik ke surga, Dia mempersiapkan pencurahan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Nah, secara daging ya, bahwa Yesus berpisah dengan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu ya, tetapi secara roh Tuhan tidak pernah berpisah dengan saudara dan saya. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini saya memberikan tema khotbah saya adalah dampak pelayanan Yesus ya. Meskipun pelayanan Yesus di dunia 3,5 tahun, tapi pelayanannya membawa dampak, membawa buah yang luar biasa kepada murid-muridnya. Amin. Ada perubahan gaya hidup terhadap murid-muridnya. Nah, mungkin saudara bertanya apa korelasinya dengan kehidupan kita sekarang ya. Nah, saya pelajari dalam hidup ini, dalam hidup kekristenan saudara, ada 3 hal yang harus terus berproses dalam kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memiliki hati seorang hamba. Amin. Hati seorang hamba yang tunduk, taat, dan setia pada firman-Nya.
Ini proses seumur hidup, ya. Hati sebagai hamba, menanggalkan ego, taat, setia, tunduk pada firman. Itu yang pertama. Proses yang pertama. Proses yang kedua, mental prajurit. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam kehidupan kita, orang Kristen itu harus kuat. Orang Kristen itu harus tegar, ya. Dan ini proses. Kita belajar untuk kuat menghadapi berbagai tantangan. Mungkin seringkali kita mengeluh ya kepada Tuhan, Tuhan baru aja beres ini datang lagi, ya. Masalah yang besar, udah beres datang lagi, bahkan ada yang belum selesai, udah datang lagi masalah-masalah yang lain. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita terus berproses agar kita memiliki mental prajurit. Amin. Dan yang ketiga, sikap atau perilaku sebagai seorang murid. Ini pelajaran seumur hidup, ya. Sikap atau perilaku menjadi seorang murid yang terus mau belajar. Amin. Mau mendengar nasihat, mau mendengar didikan Tuhan. Karena banyak orang Kristen ketika dengar khotbah justru malah dia mengkritik gitu. Ini ngomong apa sih ini pendetanya? Ini apa sih sinir-sinir gitu kan? Nah, hati seorang murid itu mau mendengar, mau dinasihati. Amin. Bukan komplain-komplain gitu ya kan. Nah ini memang kita harus berproses terus dalam kehidupan kita ini ya. Harus memiliki sikap seorang murid ya. Karena murid itu belum sempurna ya. Murid itu pasti ada salahnya, tapi dia mau belajar dari kesalahannya. Amin. Itu murid. Dia mau belajar dari kesalahannya. Nah, kita mau belajar sudah kasih dalam Tuhan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ya. Ada 3 perilaku murid-murid setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka dalam Injil pasal 24, Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kita baca bersama ya Bapak Ibu, karena ini hanya 4 ayat. Ya. Dengan judul perikop kenaikan Yesus. Mari kita baca bersama-sama dari ayat 53, 21. Ya, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, jadi sudah kasih dalam Tuhan ada 3 perilaku murid-murid pada saat mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, berpisah secara tubuh ya. Tetapi secara roh tidak berpisah. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, mereka sujud menyembah kepadanya. Ya. Kalau kita belajar dalam Alkitab, dalam kisah para rasul, bahkan tulisan-tulisan Rasul Paulus seterusnya, mereka selalu bertekun menyembah kepada Tuhan. Ya. Mereka ngumpul di rumah mereka, di salah satu anggota keluarga, dan mereka melakukan apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan itu dilakukan terus. Itu sebabnya gereja sampai hari ini tetap terus memuji menyembah Tuhan. Amin. Ada suatu habit ya, ada suatu komitmen dari para murid-murid yang mereka terus bawa itu dari generasi kepada generasi kepada orang-orang yang baru menerima Yesus sampai saat ini. Tentunya sampai Tuhan datang, karena itu adalah perintah. Hendaklah engkau mau menyembah aku ya. Yang kedua apa? Mereka sujud bersukacita. Kalau kita belajar dalam Alkitab, para rasul itu mereka semua para martir. Tetapi mereka enggak pernah bersungut-sungut. Ya. Waktu mereka menginjil, mereka tetap bersukacita. Apapun resiko yang mereka hadapi, hati mereka melimpah dengan syukur. Enggak ada tuh yang sungut-sungut, di penjara, disiksa, didera. Bahkan dalam penjara Paulus bilang, hendaklah engkau bersukacita, senantiasa bersukacita. Ya. Didera, di penjara pun mereka bersukacita. Ini spirit, ya, semangat, komitmen ya, yang diambil murid-murid ketika mereka berpisah dengan Tuhan. Dan yang ketiga,
mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, mereka selalu ngumpul di bait Allah. Ketika bait Allah dihancurkan, mereka selalu ngumpul di sinagog. Ya, ke rumah Tuhan, ngumpul terus. Sampai hari ini, ya, umat Kristen, ya, kita hari Minggu selalu ke gereja. Hari-hari raya besar kita ke gereja. Karena semangat itu yang terus dibawa. Ya. Semangat kenaikan Tuhan adalah semangat untuk kita punya gairah. Gairah untuk selalu menyembah Tuhan. Ya. Gairah untuk selalu bersuka cita dalam keadaan apapun. Dan gairah selalu untuk apa? Ada di rumah Tuhan. Amin. Nah, saya ingin menjelaskan masing-masing dari 3 poin ini. Yang pertama, kehidupan yang menyembah Tuhan. Ya. Kehidupan menyembah Tuhan itu seperti apa? Yohanes 4 ayat 24 Tuhan Yesus bilang, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya apa? Dalam apa? Roh dan kebenaran. Jadi kalau menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu apa? Saya pernah jelaskan khotbah tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dengan seluruh kehidupan batin kita. Menyembah Tuhan dengan segala apapun perasaan yang kita alami. Kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kita lagi putus asa. Kita harus tinggalkan dulu semua itu perasaan. Kita datang pada Tuhan, kita menyembah. Amin. Itu loh, menyembah dalam roh, saudara. Pikiran kita, angan-angan kita, mungkin kita sedang membayangkan sesuatu, itu harus disingkirkan. Ya. Memang secara sikap kita nggak melakukan apa-apa, tapi hati dan pikiran kita tuh bisa loh, kita ada di gereja, kita tuh pikiran kita ada di mana? Tubuh kita ada di gereja. Ya. Itulah menyembah dalam roh. Dan dalam kebenaran menyembah sesuai dengan firman. Apa itu kebenaran? Apa itu the truth? Ya firman Allah. Firman Allah itu gak ada salahnya. Gak ada sesuatu pun yang salah di sana. Itu sebabnya kebenaran adalah firman Allah. Dan kebenaran firman Allah yang menjadi manusia adalah Yesus. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam bahasa Yunaninya, ya, dia menggunakan kata mereka proskuneo, menyembah dalam kerendahan hati mereka, ya. Fokus, ya. Membuang segala pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang nggak penting, ya, yang tidak sesuai kebenaran, dibuang semua. Ya, itulah namanya menyembah. Nah, kita belajar ya bagaimana cara memuji dan menyembah Tuhan sesuai kebenaran. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa menyembah yang pertama dengan suara. Ya, dengan suara. Suara apa? Misalnya bernyanyi. Ya, dalam Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi waktu perjamuan sebelum Yesus ditangkap, kemudian mereka selalu memuji Tuhan. Ya. Jadi mereka menyembah dengan memuji Tuhan. Nah, mereka selalu berkumpul di bait Allah, mereka bernyanyi. Itu sebabnya kita dalam gereja kita selalu bernyanyi, ya. Dengan suara itu apa? Bersorak-sorai, ya. Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Maka tadi waktu kita memuji Tuhan saya ada mendengar di belakang itu. Haleluya, yeah, ya. Jadi nggak usah jaim-jaim, ya. Coba kita terjemahkan sorak-sorai, elu-elukan itu apa? Kalimat yang harus dikeluarkan. Artinya itu ekspresi apa aja yang keluar dari suara kita. Amin, yes. Ya, harus ada sorak-sorai. Ya. Jadi enggak jaim-jaim gitu. Berkata-kata. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, bernyanyi. Makanya dalam kita nih sebagai dalam gereja Bethel Indonesia, ya, kita dalam aliran karismatik, ya. Biasa itu kalau kita menyembah, kita tuh making melody, kita membuat melodi, membuat nyanyian. Engkau baik Tuhan, Kau luar biasa. Apa aja kata-kata yang Tuhan taruh dalam hati kita, kita keluarkan, ya. Kita lantunkan itu dalam pujian. Kita bermazmur, kita making melody, itu kita menyembah Tuhan.
Jadi kita menyembah Tuhan bukan dengan teks-teks yang sudah disediakan. It's okay, tapi ya kita harus juga bisa making melody ya, menyembah Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Ya. Dengan suara kita menyembah. Ya. Kemudian apalagi cara memuji menyembah Tuhan dengan sesuai kebenaran firman Tuhan dengan tangan. Ya. Tangan itu, next slide, ya, bisa mengangkat tangan. Ya. Mazmur 63:20, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Pakai kita sering di gereja melihat orang suka angkat tangan kan, dia memuji menyembah Tuhan. Ya. Mungkin gereja-gereja tertentu bilang ini apa-apaan sih? Ya, ini firman Tuhan, ini kebenaran. Amin. Bebas kita berekspresi dengan suara kita, dengan tangan kita. Ya, kita angkat tangan kita waktu kita memang merasa dijamah Tuhan. Ya, ekspresikan itu sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Bukan supaya dilihat orang, karena itu ekspresi penyembahan kita. Ya. Mengangkat tangan, bertepuk tangan, ya, Mazmur 47:2, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Kita mencatat bertepuk tangan, mengangkat tangan, bertemu, memainkan musik ya pakai tangan kan. Ya, ada juga alat tiup, tapi juga jari juga kan yang pegang gitu. Ya, jadi teman-teman kita yang main musik ya mereka sedang menyembah Tuhan juga. Ya, dengan tangan mereka menciptakan melodi-melodi, irama-irama yang indah. Ya, nah itu. Jadi jangan jaim-jaim kalau kita mau menyembah Tuhan. Amin. Ya, jangan jaim-jaim saudara, karena ini kebenaran firman Tuhan. Kemudian dengan apa? Dengan seluruh tubuh. Next, berdiri, menari, melompat. Saudara bisa baca dalam 1 Tawarik pasal 15 itu banyak ayatnya. Ya, mereka berdiri, mereka menari, mereka melompat, ya. Dan bersujud, berlutut juga. Ya. Ekspresinya bebas, itu dengan tubuh. Bahkan duduk, gak apa-apa juga kalau duduk ya. Ekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bahwa kita harus bangun kebiasaan menyembah. Bagaimana menyembah itu ya kita bisa mengekspresikan segala tubuh kita, ya, pikiran kita, fokus menyembah Tuhan. Ya, kalau kita mau angkat tangan, angkat tangan. Kalau kita lebih nyaman duduk ya duduk juga gak apa-apa. Waktu kita juga mau bersuka cita, kita juga melompat-lompat ya gak apa-apa. Ya, jangan kita malah kita fokus malah perhatiin orang lain gitu loh. Ya, kita ada gereja sama, kenapa sih orang itu lompat-lompat? Kenapa sih orang itu loh? Dia sendiri ini lagi di mana? Dia ada di gereja, tapi pikirannya dia malah memperhatikan orang. Nah, jadi kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua sudah kasih dalam Tuhan, apa yang perilaku dari murid-murid yang terus diwariskan sampai hari ini, hati yang bersukacita. Amin. Next, Filipi 4:4, di dalam penjara Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mungkin orang bertanya, memang bisa bersukacita setiap hari? Memang bisa bersukacita ketika dalam pergumulan yang berat? Ya, memang bisa bersukacita ketika sedang ada dalam keadaan yang sangat sulit, sangat mengecewakan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan disampaikan, ya, bahwa kalau Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya, artinya kita tuh bisa bersukacita dalam keadaan apapun. Amin. Hati kita bisa melimpah dengan syukur dalam keadaan apapun. Karena untuk bersukacita itu keputusan. Amin. Bukan keadaan. Keadaan boleh berbeda, keadaan boleh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau keputusan saya tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang saya alami, saya tetap bersukacita. Saya tetap memuji, memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kalau saya sedang mengalami suatu keadaan hati yang gundah, kalau ke kantor ya saya putar lagu rohani, saya pilih yang lagu praise, ya kan. Saya ikut nyanyi, saya mengendarai. Meskipun keadaan saya lagi tidak baik-baik saja, tetapi saya mau hati saya tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Amin.
Karena kenapa kita harus bersuka cita? Satu itu karena memang Tuhan yang perintahkan. Nah, kita sebagai orang percaya harus taat. Yang kedua, saya yakin dan percaya Tuhan adalah 100% penolong. Amin. Kalau kita sedang susah, sedang menghadapi masalah, ya kita harus yakin bahwa Tuhan itu pasti bisa membereskan masalah kita. Dia 100% mampu menolong kita, saudara. Lewat apa? Ya lewat hikmat. Itu pertama. Dia bisa kasih kita hikmat. Banyak orang pintar, tapi nggak semua orang bisa berhikmat. Ya. Saya ingat dulu tuh, ya mantan gubernur DKI itu. Wah, pintar, tapi kurang hikmat. Iya. Masa bikin resapan air apa lubangnya lebih tinggi dari jalannya gitu loh. Pintar sih, tapi kurang hikmat gitu loh. Kok nggak diparkin dulu kalau lagi musim hujan itu airnya diparkin dulu ke taman-taman gitu kan. Iya. Jadi ini orang pintar tapi kurang hikmat. Ya, kurang hikmat. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa kasih hikmat kita kepada kita ya. Untuk kita bisa mengatasi persoalan-persoalan kita. Minta sama Tuhan. Yang kedua, ya mujizat masih ada. Amin. Yesus tidak pernah berubah dahulu kemarin hari sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia bisa mujizat, hari ini juga bisa. Mujizat masih ada. Amin. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Tuhan pasti menolong saya dengan mujizatnya, dengan kuasanya. Yang lain bisa sembuh dengan penyakit yang sama, masa saya nggak sembuh dengan penyakit yang sama? Saya pasti bisa sembuh. Amin. Karena mujizat masih ada. Dan Tuhan juga bisa menolong kita. Dia bisa pakai apapun dan pakai siapapun. Amin. Bisa pakai dokter, bisa pakai alat-alat medis, bisa. Dia bisa pakai apapun dan siapapun untuk menolong kita. Makanya sudah kasih apapun masalah yang kita hadapi, tetap bersyukur aja. Tetap bersuka cita karena Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ya. Dia tahu kok apa yang kita gumuli. Nah, ini ada pandangan keliru tentang sukacita, saudara. Ya, mudah-mudahan Jemaat Cibubur ya punya pandangan yang benar. Next, kelewatan. Mundur. Nah, pandangan keliru tentang sukacita. Banyak orang bilang gini, hidup sukacita itu kalau nggak ada masalah. Nggak mungkin, bro. Selama kita tinggal di dunia itu pasti ada masalah. Amin. Selalu ada masalah silih berganti. Jadi saya nggak bisa bersukacita karena masalah saya berat banget. Nggak jadi alasan. Ya. Karena sukacita itu keputusan kok. Kedua, banyak orang beranggapan bahwa sukacita itu kalau semua yang saya harapkan itu terjadi. Semua doa-doa saya dijawab Tuhan, saya akan bersukacita sekali. Nah itu. Banyak orang memiliki pandangan seperti itu. Yang ketiga Pak, kalau saya kaya raya, waduh, kalau saya susah gampang, saya tinggal pergi ke luar negeri jalan-jalan. Ya, karena uang saya banyak. Kalau saya lagi ke dalam keadaan masalah, wah, saya bisa bayar orang untuk menolong saya. Nah, ini juga pandangan yang keliru ya. Pandangan yang keliru. Karena kalau tiga hal ini kita menganggap sukacita ini karena hidup tanpa masalah, semua yang diharapkan terjadi, harta saya berlimpah gitu kan. Ya kita jadi orang egois, saudara. Ya. Kita jadi orang yang materialistis karena sukacita ukurannya dari materi. Ya. Dan kita bisa jadi orang yang stres. Karena sukacita diukur dari masalah yang sudah beres gitu. Kalau nggak ada masalah saya sukacita. Nah, kalau selama masalah itu belum beres, saya akan stres. Ya. Jadi ini harus kita perhatikan, ya. Bahwa sukacita itu adalah salah satu buah roh yang Tuhan perintahkan untuk kita hidup di dalamnya. Nah, sukacita yang sejati ini ada dua, saudara. Next. Nah, ini saya simpulkan. Sukacita sejati itu yang pertama, ya, ketika kita memiliki Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang janjinya ya dan amin. Amin. Itu sukacita loh. Kita punya Tuhan. Alkitab berkata setiap orang yang mengaku Yesus itu Tuhan adalah karena Roh Kudus. Jadi kalau setiap kita yang percaya Yesus adalah Tuhan, ya karena Tuhan yang memilih kita. Ya. Banyak orang keluarganya Kristen tapi di tengah perjalanan dia tinggalkan Kristen.
Tetapi kalau sampai hari ini kita masih Kristen, itu karena Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Amin. Nah, itu suatu sukacita, saudara. Kita punya Tuhan yang hidup, Yesus Kristus namanya, ya. Itu harta yang paling terindah, harta yang paling termulia yang bisa kita miliki, yang tidak sebanding dengan harta materi yang kita miliki sekarang. Enggak sebanding semuanya. Daripada ketika kita memiliki Tuhan. Amin. Janji-janjinya apa? Janji Roh Kudus. Ya. Semua digenapi. Roh Kudus itu selalu menghibur kita ketika kita susah. Ya. Roh Kudus yang menolong kita untuk memberikan kita pengertian, untuk mengenal kebenaran, memahami kebenaran, mengenal Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang menuntun langkah hidup kita. Ya. Dan itu karena Tuhan. Nah, itulah suatu sukacita. Meskipun kita terpisah secara tubuh dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah terpisah secara roh. Karena Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Ya. Dan itu janjinya sudah digenapi pada hari Pentakosta sampai sekarang. Janji apa? Kemenangan. Amin. Janji kemenangan, janji Tuhan kita lebih daripada pemenang. Masalah apapun yang kita hadapi, saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, dia pasti memberikan kemenangan. Amin. Cepat atau lambat Tuhan pasti bela. Cepat atau lambat Tuhan pasti tolong. Cepat atau lambat Tuhan pasti jawab doamu. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Dan janji yang luar biasa itu janji keselamatan. Keselamatan kita gak bisa bayar dengan apa yang kita miliki. Pelayanan kita, kebaikan kita, itu gak bisa balas. Gak bisa membayar, membeli keselamatan. Keselamatan itu anugerah. Grace yang Tuhan berikan. Kenapa dia gratis, saudara? Karena begitu mahal. Ya, tidak sebanding dengan emas dan perak yang ada di dunia ini. Kita menerima dengan cuma-cuma. Nah, itu kebahagiaan luar biasa. Yang kedua, hidup kita berarti di dalam Tuhan. Wow. Ya, praise the Lord, saudara. Itulah sukacita sejati kalau hidup kita jadi berkat. Betul enggak? Enggak semua orang lu bisa punya hati mau menolong orang lain. Meskipun dia banyak uangnya. Ya kan? Gak ada orang tuh punya hati yang yang care kepada orang-orang yang susah. Yang care dengan pekerjaan Tuhan, ya kan? Tetapi kalau kita bisa berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan melalui pelayanan atau dengan apapun yang kita bilang, itu suatu sukacita loh, saudara. Amin. Itu suatu sukacita. Hidup jadi berkat. Bahkan dilayakkan Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan di marketplace, di gereja. Ya, menjadi berkat itu suatu sukacita yang tidak ternilai harganya, saudara. Nah, yang bagian yang ketiga, yang terakhir. Gemar beribadah. Haleluya. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Murid-murid semakin giat beribadah. Karena mereka percaya Tuhan sudah mau datang segera. Amin. Kita sudah di penghujung akhir zaman, ya tentunya kita harus giat beribadah. Karena ini perintah Tuhan juga. Ya, waktu Tuhan berfirman melalui Musa, ya, bangsa Israel ini masih jadi budak di Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa, kamu menghadap Firaun, ya, katakan kepadanya bahwa biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi itu ibadah itu inisiatifnya Tuhan. Ya. Ibadah itu agendanya Tuhan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan mau manusia itu mendekatkan diri kepada Dia lewat ibadah. Bahkan Tuhan juga perintahkan kepada bangsa Israel
untuk mereka membuat rumah Tuhan kemah suci supaya mereka tetap ada ibadah kepada Tuhan. Nah, ibadah yang berkenan itu seperti apa, Bapak? Dalam kebenaran firman Tuhan yang pertama, ibadah yang berkenan next, mengingat kebaikan Tuhan. Itu dulu tuh nomor satu. Jadi kalau kita beribadah itu bukan karena rutinitas. Karena mengingat kebaikan Tuhan. Keluaran 13 ayat 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi ibadah itu ya, yang pertama adalah untuk kita mengingat kebaikan Tuhan. Jadi ibadah itu sebagai apa? Ekspresi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Atas kesehatan, kekuatan, kehidupan, masih puji Tuhan masih hidup, ya kan? Aduh, kemarin saya shock. Jadi hari apa itu? Jemaat kita, ya. WA, Pak Pendeta tolong doakan darah saya, tensi saya 180/120. Tinggi Ibu Bere. Aduh, hipertensi kan. Besoknya hari Selasa, itu hari Senin ya, Selasa saya datang ke gereja. Saya dapat kabar, ada salah satu anak profetik pemain gitar meninggal karena hipertensi, umurnya 35 tahun. 35 tahun bro, hipertensi. Duh, saya langsung tanya ibu tuh, Bu gimana keadaannya? Malam saya tuh saya udah berdoa sungguh-sungguh. Tuhan tolong ibu ini jangan sampai terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Puji Tuhan, semua berjalan, darahnya tensinya sudah turun, sudah normal. Aduh, lega karena semalam dapat WA, pagi-paginya dapat berita orang meninggal karena hipertensi, umur 35 tahun, saudara. Jadi kalau kita hari ini bisa ada sampai hari ini ke anugerah Tuhan ya. Karena kematian tuh gak lihat umur. 35 tahun ya. Itu sebabnya kita kalau datang ibadah, pertama kita harus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Pelayanan yang Tuhan anugerahkan sebagai respon kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Kalau masing-masing ini diberi kesaksian akan kebaikan Tuhan, ini 7 hari 7 malam baru selesai ini ibadah ini. Iya kan? Aduh udah panjang pasti, Tuhan baik dah, udah luar biasa kan. Kalau mau ditulis satu-satu, mungkin kalah tebalnya Alkitab. Ya, yang kebaikan yang kita rasakan karena Tuhan ya. Jadi ibadah itu bukan sekedar ritual doa, bernyanyi, mendengar khotbah, memberi kolekte, ya, mendapat berkat. Bukan sekedar itu. Tapi rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah yang berkenan itu adalah dengan sukacita. Ya, Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Iya. Kalau dulu saya lihat jemaat datang ke gereja, tepuk tangan aja males gitu kan. Mukanya kayaknya banyak pergumulan. Ya. Nah, ini jemaat Tuhan Luci Bubur. Apapun masalah kita, kalau datang beribadah kita harus bersukacita. Amin. Iya, jangan sampai orang tahu lah masalah kita. Dari muka kita gitu loh, banyak masalah. Ya kan. Utang boleh banyak tapi tetap bersukacita. Iya. Beribadah dengan sukacita karena Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu kesulitan kita. Amin. Tuhan tahu jalan keluar yang terbaik, Tuhan tahu waktu yang terbaik juga untuk menolong kita. Selanjutnya yang ketiga, ibadah yang berkenan. Yang ketiga adalah bibir dan hati yang memuliakan Tuhan. Jangan bibir doang. Ya. Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bibir oke, tapi hati kita juga hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan bibir aja. Ya, nanti malaikat bilang, lu omon-omon. Nah gitu kan. Kaget juga kita. Kalau bilang omon-omon, hanya bibir aja. Tapi hati kita juga hati yang memuliakan Tuhan. Pokoknya mari kita belajar ya.
Belajar melupakan sejenak masalah kita saat kita ada dalam ibadah, ya. Kekecewaan kita, sakit hati kita, ya, kesedihan kita, ya. Belajar untuk fokus pada Tuhan saat kita beribadah dengan hati yang bersukacita, bibir dan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Yang keempat, ibadah yang berkenan. Ya, yang mengajarkan perintah Tuhan. Ya. Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma beribadah. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi yang difirmankan yang dikhotbahkan bukan firman Tuhan lagi. Saya kaget, teman saya dosen ngomong ke saya nggak usah sebut satu gereja besar, pendeta besar, terkenal lah. Jadi dia kalau khotbah udah nggak buka ayat lagi pendetanya. Bahkan dia bilang terus terang, saya tidak buka firman ya. Waduh, ini akhir zaman kenapa udah begini ya? Udah nggak baca ayat firman Tuhan loh saudara. Nah, dia ikuti, kenapa dia tahu? Saya tanya, loh tahu dari mana bro? Tiap minggu saya nonton YouTube-nya, ibadahnya live streaming. Dan dia ngomong di mimbar kok. Jadi saya sekarang udah nggak baca ayat lagi katanya. Wow. Saya ingat dulu gereja ini baru setahun kali ya. Masih di balai kota. Ya. Saya undang satu pendeta, cukup lumayan. Wah, waktu itu ibadah sore, saya ingat tuh. Dia khotbah, saya tunggu-tunggu ini ayatnya, di tengah kali. Sampai akhir nggak ada ayat firman Tuhan. Dan apa yang isi khotbahnya tentang fashion. Jadi zaman sekarang cara berpakaiannya nih begini. Ya, jadi gambar-gambar fashion gitu. Ya Tuhan, udah itu ya Alfa dan Omega saya undang dia itu. Yang awal dan yang akhir. Ya udah gak benar ini. Iya. Aduh. Fashion. Nah itu. Jadi harus mengajarkan perintah Tuhan. Itu sebabnya siapapun yang berkhotbah di mimbar ini, saya pastikan mereka sekolah Alkitab. Kalaupun ada yang belum sekolah Alkitab, mereka punya ministry. Ya, karena dia pernah mengikuti Bible School. Dan dia sudah punya ministry. Ya, seperti Ibu Patricia. Ya, dia sudah berkali-kali ikut Bible School ya. Jadi cuman dia yang short term, bukan yang S1 yang sarjana. Dan dia punya ministry. Tapi selebihnya STH, MTH dan sebagainya. Dan yang terakhir, ibadah yang berkenan adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh tubuh. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Alkitab mau ingatkan, tubuh kita adalah persembahan kepada Tuhan. Ya. Pastikan persembahan itu kudus di hadapan Tuhan. Tubuh kita ini persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau tubuh kita kotor, berarti kita mempersembahkan sesuatu yang kotor. Kedua, tubuh kita ini apa? Alkitab bilang bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kemudian tubuhmu adalah milik Tuhan. Jangan cemari. Amin. Kita ada karena Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Kita ada di dunia ini karena Tuhan. Jangan cemari. Ya, apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Nah, sebagai penutup, ini kesimpulannya Bapak Ibu, camkan baik para jemaat Tuhan. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandakan bahwa pertama Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Kedua, setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita adalah murid-muridnya, hendaknya pertama miliki kehidupan yang menyembah Tuhan. Ya, menyembah gak harus nunggu hari Minggu. Menyembah gak harus nunggu ibadah-ibadah raya seperti itu, kenaikan Tuhan, Jumat Agung, Paskah, Natal. Setiap hari kita harus ada waktu menyembah Tuhan. Amin. Yang kedua, apapun keadaan kita, hati kita harus tetap berlimpah dengan syukur dan bersukacita. Amin. Alkitab jelas kok bilang, masalah yang kamu hadapi tidak melampaui kekuatanmu.
Amin. Jadi kalau ada orang bilang gak kuat Tuhan, gak kuat Tuhan, karena dia tidak memikulnya bersama Roh Kudus, sama Tuhan. Tuhan udah bilang kamu mampu, karena itu tidak melampaui kekuatanmu, masalah yang kamu hadapi. Dan yang ketiga, ayo gemari ibadah. Ya, ibadah harus jadi kesukaan, ibadah harus jadi kecintaan kita. Ya. Nah, gairah ini yang sudah dibangun para rasul, biar tetap terus kita hidupi. Kita ajarkan terus kepada anak-anak kita untuk mereka tetap terus beribadah kepada Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan isi hatinya Tuhan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap hamba-hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran, sehingga ya Tuhan, mereka mampu menghidupi apa yang mereka sudah dengar hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan syukur kita. Siapkan yang terbaik. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, saya akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, ketika kami boleh dilawat lewat kebenaran firman Tuhan, firman yang tetap terus menyertai memberkati kami. Biarlah firman ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Jika kami sadar betul bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami bawa dalam doa, gembala kami di tempat ini yang telah membawakan firman-Mu,
Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, Tuhan yang tetap terus memberkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Tanda-tanda heran menjadi bagiannya kemanapun dia pergi, dia berada. Dia menjadi saksi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bersama dengan keluarga. Dia boleh menjadi pelayan yang setia, yang tetap terus diperlengkapi hingga Tuhan datang. Kami berdoa pada saat ini ketika kami membawa korban syukur kami, Tuhan yang telah memberkati kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami membawa dengan ucapan syukur, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, baik mereka yang datang yang membawa langsung kotak persembahan, maupun setiap mereka yang membawa langsung lewat transfer bank. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, pendidikan, apapun yang mereka upayakan kedua tangan mereka, diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh sembahyang kami, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membawa korban ke depan dan bersama-sama kita akan juga memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, biasanya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan bersama-sama bersyafaat setiap pokok-pokok doa kita. Satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk peribadatan yang luar biasa. Kami boleh jalani bersama-sama di tempat ini. Ada kuasa Tuhan yang mengalir bagi setiap kami. Kami dipulihkan lewat ibadah ini Tuhan. Setiap permasalahan kami, apapun yang kami bawa ke rumah Tuhan, kami tahu selalu ada jalan keluar ketika kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang tetap terus menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap terus berjalan di dalam terang Tuhan senantiasa. Saat ini kami berdoa bersyafaat, berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin yang ada di negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap menteri yang ada, mereka yang ada di pusat maupun setiap pemimpin yang ada di daerah. Kami bawa dalam doa karena kami tahu ketika kami mendoakan pemimpin kami, maka urapan Tuhan turun atas mereka. Mereka boleh menjalani kepemimpinan dengan baik untuk kesejahteraan kami. Dan biarlah setiap program yang ada boleh berlangsung dengan baik. Bahkan setiap peralihan yang waktu-waktu ini sedang dipersiapkan boleh berjalan dengan baik. Ada hal baik yang Tuhan nyatakan dalam program-program yang sudah dipersiapkan, dan kami yakin, kami percaya Tuhan bahwa peralihan ini akan membawa dampak yang luar biasa. Ada persatuan bagi setiap pemimpin-pemimpin negara sehingga Indonesia maju terus, sehingga Indonesia makmur, Indonesia boleh menjadi negara yang besar, dan kami sebagai masyarakat boleh melihat dampak itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa dalam doa setiap program kerja yang ada yang sedang berlangsung, berdoa secara khusus untuk IKN sehingga boleh berlangsung dengan baik. Tahun ini akan ada progres untuk beberapa program yang sudah ada di IKN, sehingga program investasi juga boleh berlangsung dengan baik di sana.
Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk penginjilan hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan memberkati, memperlengkapi mereka. Bahkan Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Dimanapun mereka pergi, mereka berada, mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Hujan pertobatan ada bagi Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk GBI Glow Fellowship Center, berdoa secara khusus untuk Gembala senior kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu dan anak mantu. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan urapan yang khusus bagi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kemanapun dia pergi, dia berada, visi Tuhan boleh dapat diimplementasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi kesehatan apapun, Tuhan yang tetap terus memperlengkapi sehingga dia boleh dapat memaksimalkan setiap pelayanan bahkan pengembalaan di Glow Fellowship Center. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja lokal kami di tempat ini, berdoa bagi keluarga Bapak Gembala kami Bapak Pendeta Indra Sigarlaki bersama dengan Ibu Okni, anak-anak. Tuhan yang boleh tetap terus menyertai hamba-Mu ini Tuhan, sehingga mereka boleh tetap memberikan diri mereka dalam pelayanan. Dimanapun mereka pergi, mereka berada, mereka menjadi saksi Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi berkat di mana-mana tempat. Berdoa secara khusus untuk pelayanan pengembalaan. Tuhan yang tetap terus memberikan visi, mempertajam setiap visi sehingga boleh dapat memaksimalkan setiap pelayanan yang ada di Glow Cibubur. Kami berdoa bagi setiap program-program kerja yang sudah dipersiapkan untuk ibadah tengah minggu maupun setiap program yang sudah berjalan. Tuhan yang tetap terus memberkati, menyertai jiwa-jiwa yang baru kami rindukan Tuhan, untuk dapat mengisi setiap kursi-kursi yang kosong. Jiwa-jiwa baru boleh menjadi keluarga kami dalam kesatuan hati untuk memenangkan jiwa-jiwa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk rencana pengadaan gedung gereja, hal yang kami rindukan, hal yang kami harapkan Tuhan. Tuhan tahu setiap hati kami rindu peribadatan yang lebih baik lagi. Kami rindu Tuhan tempat yang lebih baik lagi. Kami rindu tempat yang lebih representatif lagi Tuhan. Biar ada kenyamanan di sana. Kami rindu Tuhan ada gedung gereja sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap program yang kami persiapkan, Tuhan boleh lawat satu persatu. Bahkan Tuhan boleh mengetuk setiap hati donatur yang ada, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam pengadaan gedung gereja ini. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun secara pribadi. Tuhan yang melawat, menyertai setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan tetap berlaku bagi kehidupan mereka. Ada kuasa Tuhan yang tetap boleh bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang memberkati apapun yang mereka kerjakan, hari-hari hidup yang penuh dengan kemenangan karena Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat jemaat yang sakit, mereka yang berbeban berat, bahkan mereka yang terikat, mereka yang berkekurangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyatukan hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada pemulihan. Bahkan mereka sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pengerja yang hari ini memberikan diri dalam pelayanan. Tuhan yang memberkati setiap pribadi, setiap keluarga yang ada, sehingga kami boleh selalu memberikan diri kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami memberikan hati kami karena kami tahu kami telah menerima yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan berpisah dari tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh tetap terus memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh dapat kembali ke rumah mereka masing-masing dengan penyertaan dari Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri untuk menerima Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu.
Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih, selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih, anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, untuk datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur, sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepercaya, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan beribu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Silakan duduk, silakan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Happy Ascension Day. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.